Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelumnya yang kami hormati Ketua PD Persis Kota Sukabumi atau yang mewakilinya pada hari ini beserta staf jajarannya, Ketua PD Persistri Kota Sukabumi atau yang mewakilinya beserta staf jajarannya, Ketua PD Pemuda Persis Kota Sukabumi beserta staf jajaran, kemudian Ketua PD Pemudi Persis Kota Sukabumi beserta staf jajarannya, kemudian Hima Persis Sukabumi Raya dan Himi Persis Sukabumi Raya beserta staf jajarannya, kemudian dari Kantor Layanan Pusat Jerat Tuhan Sukabumi, juga Brigade dan Brigadis Pemda Sukabumi yang alhamdulillah sudah nampak hadir pada sore hari ini, juga Sigap atau Siaga Bencana Persis Pemda Sukabumi Raya pada Sukabumi yang alhamdulillah juga sudah nampak hadir pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah syukurlah nikmatillah, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, dan dua nikmat yang sering terlupakan oleh manusia yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajahah di Masjid Jami Al-Muhajirin ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam rangka pada sore hari ini yang pertama kita silaturahmi, karena sabda Rasulullah SAW, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa lahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, yang ingin dilapangkan rezekinya, maka sambungkanlah tali silaturahmi. Juga yang kedua, kita menunaikan kewajiban kita selaku umat Islam, selaku muslim dan muslimat, yaitu thalabul ilmi atau menuntut ilmu, karena sabda Rasulullah SAW, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi semua, bagi muslim dan juga muslimat. Dalam sore hari ini kita semua berkumpul dalam acara kajian umum Persatuan Islam yang diselenggarakan oleh PD Pemuda dan Pemudi Persis Kota Sukabumi. Alhamdulillah pada hari ini terlaksana, juga terima kasih kepada Ketua Pelaksana juga jajaran panitia yang sudah mengorbankan energinya, pikirannya, juga semuanya materinya untuk keberlangsungan acara ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung keberlangsungan acara ini dan juga yang sudah hadir dalam acara kajian umum pada sore hari ini. Baik, sebelum nanti kita ke acara inti yaitu kajian dari Al-Ustaz Dr. Nasruddin Syarif MPDI, sebelumnya ada pembacaan wa'yubillahi atau kalamullah yang insyaallah akan dibacakan oleh Akhi Najrul. Kepadanya kami persilakan. كما كتب على الذين من
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih jazakallah kepada Akhi Nazrul yang telah membacakan, melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan dilantunkan ayat suci Al-Qur'an pada sore hari ini bisa mendatangkan berkah untuk kita semua, khususnya bagi beliau yang membacakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan acaranya, sekali lagi kepada bapak-bapak yang masih yang di luar, mohon untuk masuk dulu ke dalam karena di dalam juga masih kosong. Jadi nanti jamaah yang baru datang karena masih beribu-ribu jamaah yang menuju ke sini. Jadi mohon untuk dirapatkan saja begitu yang di dalam juga. Maju saja nih. Ya, lebih maju ke depan. Coba dipenuhi dulu yang di dalam pada sekali tinggal narampok gitu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kepada acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kajian Umum Persatuan Islam dari Pemuda Pemudi Basis Kota Sukabumi yang akan disampaikan oleh Ustaz Fatwa Nasir SAG. Kepadanya kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wa malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, wa iman rahimakumullah, pada sore hari ini kita senantiasa bisa berkumpul di majelis di Baitullah, rumah yang Allah muliakan ini dalam rangka bermajelis ilmu di kegiatan kajian umum Persatuan Islam. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh jajaran panitia yang telah mensurahkan tenaga pikirannya untuk terlaksananya kegiatan ini.
Kami ucapkan juga jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan ini, baik para donatur, para jamaah, sehingga masya Allah istilahnya ini sudah rempet, walaupun mungkin masih banyak yang di jalan. Tadi dikatakan beribu-ribu masih belum datang. Ya mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini, ramai-ramai ke sini adalah memang tiada lain untuk mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah berupa ilmunya nanti. Dan yang terpenting memang mudah-mudahan kita semua tetap erat bersilaturahmi. Dan inilah impian salah satu sesepuh kita, berdirinya masjid, ya istilahnya Masjid Agung PD Persatuan Islam mungkin ya. Memang sempat ada obrolan ketika awal-awal saya masuk pemuda, sangat berharap sekali PD Persis Kota Sukabumi mempunyai masjid yang terpusat. Karena Kabupaten Matos Gadung Baitur Rahman, ya kita mudah-mudahan ini benar-benar menjadi pusat nanti pendidikan, pusat dakwahnya Persatuan Islam di Kota Sukabumi. Ya, kami mengadakan kajian ini insya Allah setiap tahunnya ada kajian rutin menjelang Ramadan, tentu dengan ustadz yang pasti berbeda-beda. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa diisi oleh Al-Ustadz Dr. Nasruddin Saif MPDI, yang memang beliau ini adalah dosen saya ketika saya kuliah di STAI Persatuan Islam Garut di jurusan ilmu hadis. Beliaulah yang mengajarkan hadis dari mulai Sahih Bukhari sampai Sunan Abu Daud kepada kami. Maka nampaknya rasa rindu inilah yang menyebabkan nama yang pertama saya sebut adalah beliau, dan alhamdulillah beliau bisa. Mudah-mudahan nanti banyak lagi ustadz-ustadz yang bisa kita undang ke sini. Ya, insya Allah banyak dai-dai kita ini khususnya di Persatuan Islam yang insya Allah nasional juga tingkatnya. Nah, maka mohon kepada seluruh jamaah untuk istilahnya waktu rapat saja gitu. Karena saya sering lihat ceramah seperti Al-Ustadz dari Hidayah atau siapapun itu menira rapat kayak gitu kan. Lebih di darah gitu ya, saking rapatnya, saking penuhnya. Nah ini impian yang terbaik, mudah-mudahan pengajian ini pun tidak terpacolencang gitu. So, visinya adalah pesantren yang fokus kepada tafaqquh fiddin. Nah ini mudah-mudahan tafaqquh fiddin bisa beliau tularkan juga kepada kita di pertemuan kali ini insyaallah ya. Ya. Hadirin jemaat rahimakumullah, adapun maksud tujuan dari rencana pelaksanaan ini, isi dari makalah yang Bapak Ibu terima hampir semuanya lebih ke memaknai saum itu sendiri dan memaknai Ramadan itu sendiri. Ya, karena secara fikih mungkin kita sudah banyak paham, tapi secara ruh Ramadannya mungkin kita masih banyak yang kurang atau sudah hafal tapi tidak mengamalkan. Nah maka inilah beliau yang kami undang, mudah-mudahan bisa menggugah ya hati kita semua untuk senantiasa menjiwai Ramadan ini dengan sebenar-benarnya. Ya, tidak banyak yang bisa kami sampaikan ya. Ini kami hanya mewakili dari perwakilan pemuda, maka titip pesan kepada pemuda, pemudi hima dan ini khususnya, karena saya di sini sebagai yang diamanahi ketua pimpinan daerahnya, khusus pesan bagi pemuda, pemudi hima dan ini, lihatlah masjid ini. Bayangkan oleh antum semua, ini akan jadi warisan kita semua. Jangan sekali-kali leha-leha, lalai. Dari sekarang berfokuslah, niatkan hati, luruskan, kuatkan jalan dakwah kita. Orang tua kita sudah menyediakan lahan dakwah, kita tinggal melanjutkannya. Maka teguhlah, jangan pantang, jangan mundur, jangan mudah pundungan, maju saja, tidak didukung, jadilah penggeraknya. Tidak diajak, susul gerakannya. Tidak diakui, bergeraklah sampai Allah yang menjadi pengakuan di akhirat nanti. Ditolong, ini memang pesan secara tersirat dengan didirikannya Masjid PD Persatuan Islam Kota Sukabumi dengan nama Al-Muhajirin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada MC atas persilahan waktunya. Sekali lagi mohon dirapatkan saja ya.
sesi rapat kan insya Allah ini barokah untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah aku mohon Satria Pak Sukim ya, selaku demisioner ya pimpinan daerah Kabupaten Sukabumi tahun lalu ya. Maka dikembalikan kepada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih jazakallah kepada Ustaz Fatwa Nasir SAG selaku ketua pelaksana dari kajian umum Persatuan Islam pada sore hari ini yang telah menyampaikan sambutannya. Juga terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan panitia yang juga telah mendukung atau berkorban untuk keberlangsungan acara pada sore hari ini. Sudah ya. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang kedua dari Ketua PD Persis Kota Sukabumi, yaitu dari Dr. Andes Haji Muhammad Yamin MH, yang pada kesempatan sore hari ini akan diwakili oleh Bapak Insinyur Muhammad Abdul, juga beliau selaku Ketua Pembangunan dari Masjid Al-Muhajirin ini. Kepada yang terhormat, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wadiman rahmatullah. Pertama ceramah kita Bapak Dr. Nasruddin Saleh Kabudi yang telah hadir di tempat bersama kita ini. Pertama, mohon maaf kami sampaikan Ketua Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kota Sukabumi berhalangan hadir, sebenarnya tidak akan hadir. Nampaknya masih ada tamu yang tidak bisa ditinggalkan. Lalu saya mohon izin ini, sedianya mungkin bukan saya yang mewakili, tapi karena sekarang saya bukan di Taskil PD, tapi karena ada kaitannya katanya dengan pembangunan masjid ini. Ya kalau saya ini udah kata tua ya, saya sudah 20 tahun meninggalkan Sukabumi, tapi hari ini merasa lega gitu ya, apa istilahnya ya, berarti ya tenang gitu ya. Terlebih lagi kajian umum ini diselenggarakan oleh pemuda ya, Persatuan Islam Kota Sukabumi. Lalu tadi di sambutannya lebih menenangkan lagi bagi yang seperti Pak Junda dan saya ya. Ternyata Persis Sukabumi ini sudah menyiapkan kadernya. Jadi terkait dengan, saya hanya ingin menyampaikan saja terkait dengan pembangunan masjid ini supaya tidak banyak minta waktu. Alhamdulillah memang tekad kita bersama mengharapkan kita mempunyai sebuah pusat kegiatan Persis di Kota Sukabumi ini. Jadi ada masjid kecil dulu, Al-Muhajirin. Lalu alhamdulillah ikhwan kita Mahathir Ujang mempunyai rumah yang permanen bagus gitu. Tapi beliau lebih mengandalkan rumah yang lebih indah nanti di surga insyaallah. Jadi itu diwakafkan dan kita gabungkan masjid lama dengan masjid yang kita bangun baru. Tema sukses ibadah di bulan Ramadan, kiat agar tidak celaka di bulan Ramadan, yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Nasruddin Syarif MPDI. Kepadanya kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Meski bulan Ramadan dijalani oleh kita setiap tahun, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan pernah bosan membahas tema ini. Terlebih juga beberapa tahun yang lalu saya juga pernah diundang, temanya begini. Mungkin karena Ustadz Acil dulu belum ada di Sukabumi ya, jadi minta tema ini lagi. Karena intinya memang kita semua masih harus terus belajar tentang ibadah Ramadan, dan Nabi sendiri mengingatkan dalam hadis rohima an furojulin dakhala alaihi syahrul Ramadan thumman salaho qabla an yughfara lahu. Jadi banyak orang yang mengalami bulan Ramadan tapi ketika beres tidak diampuni dosanya. Ukuran diampuni dosa itu di dalam hadis setidaknya terkait ibadah Ramadan itu ada 3. Yang pertama, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saum Ramadan. Yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qoma Ramadan itu qiyam Ramadan, tarawih bahasa urang. Kemudian yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qiyam lailatul qadarnya. Ini 3 amal yang nanti menentukan kita beres Ramadan teh celaka atau dapat pahala. Kalau dapat pahala berarti diampuni dosanya. Kalau tidak dapat pahala berarti celaka, tadi cek Nabi. Ukurannya 3 ibadah ini, dan 3 ibadah ini nanti membuktikan apakah kita iman wa ihtisaban. Serius betul kita teh ibadah Ramadan teh karena Allah atau hanya riyaan ya, wa formalitasan, formalitas asal katepo saya saum, saya qiyam Ramadan. Bagaimana tuntunan sunnah di 3 amal tersebut sehingga Nabi memberikan penekanan imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban harus serius. Lamun teu serius moal bisa mau lulus ya pasti gagal. Maka dari itu minggu masih bulan Saban sok buleutkeun heula niatna. Urang teh ibadah Ramadan teh serius tawari keheuleuyan baik ya. Mau dengan diamalkan dengan penuh kedewasaan atau masih kebudakeun keneh baik ya. Yang pertama, saum Ramadan. Apa kaitan saum Ramadan dengan diampuni dosa? Kaitannya tentu karena mengurangi makan. Banyak makan itu banyak dosa. Banyak makan, banyak jajan, banyak dosa. Oleh karena itu yang pertama Allah perintahkan, dan ini yang paling pokok, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dari sejak dulu ukuran takwa itu mengurangi makan, saum ya. Nanti ini jadi test case ya, Bapak Ibu dengan saum Ramadan itu berkurang makan atau bertambah makan? Ibu-ibu nanyanya ke bapak-bapak, bulan Ramadan mengurangan resiko nambahan resiko. Nah, gagal intinya tadi.
berarti kita tidak imanan wa ihtisaban. Hadisnya jelas. Kata Nabi SAW, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni. Manusia tidak memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi kalau saya ngecas HP sampai penuh bagus, ya, ngisi air toren sampai penuh bagus. Tapi kalau perut diisi sampai penuh jelek. Saron itu termasuk dosa. Jadi mutuang warung teh doraka. Nah, cenah Ustaz meuni kitu ieu hadisna tingali bihas ibni adam ukula yuqimna sulba. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap saja untuk menegakkan tulang punggungnya. Jadi asal bisa kene diuknya leumpang nangtung teu kudu makan. Sawap-sawap we batagor 2 piring. Sana saya jadi tabri cuma. Fa'in kana la mahalata, jika memang tidak bisa, nafsu makan itu selalu ada sehari 3 kali. Fatulutun li to'amihi wa tulutun li syarabihi wa tulutun li nafasihi. Jadi kata Nabi, maksimal diisinya 1/3. 1/3-nya lagi buat minum, 1/3-nya lagi buat bernafas. Jangan setengahnya, jangan sampai penuh. Kurang mapatnya kutajil nawagi bala-bala batagor. Korma matara ditoel. Kolak, wah segala ayat. Meme taraweh makan. Beres taraweh cuanki. Cuanki ngabaso. Jam 11, wah mungkin ibu-ibu ge beres tadarusnya enjing-enjing naon diobrolkeun teh ayeuna buka jeung naonnya puasana acan pikiran buka. Pikiran yang ada di bulan Ramadan teh makan aja jeung makan komo tere kalebarannya sia galak kabeh. Kenapa tidak boleh sampai kenyang? Ini diungkapkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Saya dulu ketika baca hadis-hadis ini teka hatinya, tapi sesudah dijalani baru mengerti. Mohon ya nolito teh loba dosa. Disalah mancing-mancing ya. Jadi apa yang diungkapkan Imam Asy-Syafi'i di sini ini pengalaman beliau sendiri ya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma syabi'tu mundu sitta asyrata sanatan. Sudah 16 tahun aku tidak pernah makan sampai kenyang. Bapak Ibu tuh sabar tahun buat gue. Saya nggak tahu nih 16 tahun teh yang terakhir Imam Syafi'i kenyang itu kapan? Belum membuka. Ini perkataan Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i tidak makan kenyang sengaja? Li'anna syaba'a yuthqilul badan. Karena makan sampai kenyang itu memberatkan badan. Ya, aneh. Dulu saya aneh, kenapa makan gak boleh kenyang? Sekarang dibalik, saya aneh, kenapa banyak yang makan sampai kenyang. Uyuhan tuh baru dah. Ya baru dah. Kok mau jam supir mah? Ya saya kebetulannya sekarang bulan Sa'ban saum. Usah kecenang misal cicing kamu sok diprotes. Harapan ya baru dah. Kalau bapak ibu nggak percaya, coba heula. Nu kadua wa yuksil qalba, mengeraskan
hati. Apa ciri keras hati? Ciri keras hati itu tidak bergetar ketika dibacakan ayat Quran. Ketika membaca Al-Quran tidak bergetar hati, malah bergetar panon. Ayat taraweh imam panjang cing atau tebuk di cirian. Biasa cenah ieu, oh Ustaz Fatwa Nasir kan dijadwal dia mau juri nah. Nah, tarawehna panjang. Nikmat mendengar bacaan Quran panjang, nikmat yang pendek. Jujur. Berarti ya raskennya hatena lantaran warung wae. Imam kudu di halaman bagaimana kita makan tidak sampai kenyang. Ya, salah satunya ya dengan saum. Karena dengan saum itu berkurang sepertiga, ya. Kan kita kalau saum tajil kan walarnya ada tuang tehnya mual semua. Eta mah anu offsetnya mulai pos genap merowok tadi mah. Sahur mungkin ya makan banyak, ya berkurang. Matak nanti bulan Ramadan tambah sarolehnya, karena makannya berkurang. Perhatian ke Al-Qurannya lebih tinggi, ya. Perhatian ke kajian Islamnya lebih tinggi. Itu dikondisikan ke Allah, dikosongkan dulu perutnya. Jadi kalau kita tidak senang mendengarkan bacaan Quran yang panjang, tidak bergetar, ya, itu pertanda hati keras. Kan di Al-Qurannya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Gunung batu saja kalau diturunkan Al-Quran bergetar, bahkan hancur. Nah, ari hate urang tengah getar-getar acan berarti lebih keras daripada gunung. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Itu jelas dalil. Jadi cenah Ustaz kumaya abdi mun hayang ngaos ngageter hate atau ngageter panon. Ngageter panon ngageter tuur. Nah itu makannya, ini sahurnya serius, kurangi makan, ya. Tuh kayak pikiran, ayo udah junaunnya, ayo yang buka di mananya, ayo ngunah beda. Kemudian yang ketiga, wa yuzilul fatona, menghilangkan kecerdasan. Apa ukuran kecerdasan dalam pendidikan Islam? Tahfidz Quran. Sok baca biografi semua ulama, timati para sahabat, tabi Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ya. Saya pun ketika kecil termotivasi menghafal Quran karena didongengkeun ku bapak. Tak cenah ieu buku Ustaz Abdul Rahman. Kan di profil 7 tahun khatam Al-Quran. 7 tahun. Ya anak dijadi. Ah, cenah maneh kudu bisa juga kieunya moal di teu pada bisa berapa 10 tahun. Geus lewat. Tapi minimal ada motivasi. Ukurannya dari dulu menghafal Quran. Karena dengan menghafal Quran itu nanti kajian Quran moal barho hari bubar. Oh, diurang ngaji Quran minang kajian Quran aya menyisat teu. Teu lantaran teu dihafalkeun. Harusnya kemudian dihafalkan itu kan nanti buat dijadikan zikir di dalam sholat. Orang yang menghafal Quran sholatnya pasti berkualitas seperti yang Nabi ajarkan. Orang telah membaca biografi ulama, ngaji kitab-kitab, nan menang bejak nawe. Imam Bukhari sholat 1 malam 10 juz, Imam Syafi'i sholat sepertiga malam 3 jam. Nabi sholat sampai pernah rata-rata Nabi sholat 2 juz, 20 surat dalam 10 rakaat.
Jadi sarokaatna 2 surat. Sasuratna teh Ar-Rahman, Al-Waqi'ah sarokaat. An-Najm, At-Tur sarokaat. Di urang mah Ar-Rahman teh 11 rakaat. Nabi itu Ar-Rahman teh setengah rakaat. Itu hadisnya jelasnya di buku saya yang sukses dalam Ramadan ada hadisnya banyak ya, dituliskan di buku-buku saya yang lain yang Islam Papa jilid 3 juga saya tuliskan hadis-hadisnya. Jangan sampai kita hanya dapat berita saja, tahu itu sunnah tapi gak mau mengamalkan. Kenapa susah? Ya gara-gara makannya selalu sunnah. Kemudian wayajlibun naum, menyebabkan tidur pulas. Tibra wae sare teh hese wae udah tahajud teh subuh ge kaberangan wae. Nah itu urat bapak-bapak, ibu-ibu banyak dosa dengan makan. Baru dek budak teh baru terasa nggak bu pak? Terasa kan mau bangun sholat malam itu berat. Apalagi mendengar sholat tahajud, sholat tahajud dua segimana. Saya pernah diundang oleh BPR Persis ya di Banjaran. Pas lihat foto status saya yang santri di pesantren sholat malam 1 juz 12. Ustaz Senayu karuatan santri. Iya santri mah kapara raksa tadi. Seberapa jam tadi sholat ya menabdi mana 2 jam pak santri masa jam setengah beres nyanyi sendiri. Jadi merasa aneh. Saya juga dulu merasa aneh, tapi alhamdulillah seiring makan dikurangi ya otomatis dan nyileuk wae bu diwengi teh jam 2 teh lilir we teh di alarm mobil 2:30 teh lilir. Tadi malam 2:30. Tadi malam saya baca juz 18. Al-Mu'minun, An-Nur sampai Al-Furqan. Bahkan lebih 2 halaman. Jadi biasanya 1 juz kan 20 halaman, ini 22 halaman. Itu kahajar begitu. Gitu. Jadi udah terasa biasa. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ya ringan-ringan badan. Itu baru lah. Tapi kalau saya libur misalkan saum ya setidaknya Kemis libur karena apa? Sakit berat terasa. Ustaz Iman Setiawan Latif ketua PW tahu ya sejak muda dek sahurnya anak ibu dokter enak dulu bahas sahur enak harapan tuh harapan kok terus biasa ini sahur itu pendidikannya di sana ya, bagaimana kita mengurangi makan wa yudaifu shahibahu anil ibadah dan membuat seseorang malas dari ibadah. Karena memang orang yang makan tanpa menjujur mata di kutajil kita terus wareg nganahan tuh dan ieu lebar daging aya ieu lebar sebelah ieu lebar cuanti lah cenah ningali cuanti kabayang mah tadi keurang padahal mah aya geus teu kabayang da panasaran ieu lebar cenah taiti channel nafsu itu semua. Kalau orang masih ngagugu-gugu nafsu, otomatis kalau ibadah pasti lemah kesemangat. Maka dari itu kata Imam Al-Ghazali ketika selesai menjelaskan Imam Asy-Syafi'i, "Fangdur ila hikmati fi dzikri afatis syabab." Silakan perhatikan kalimat bijaknya, nasihatnya yang menjelaskan bahayanya umafis jiddi fil ibadah. Kemudian bagaimana kesungguh-sungguhan beliau dalam ibadah. Mana kesungguh-sungguhan beliau dalam ibadah teh? Tayat di halaman 2 tah. Di tengah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ayat di tengah. Ya Arabna Ustaz Nasir tadi kutip isi panjang tadi padahal Araban ya. Terjemahan unggul. Ini kata muridnya, saya bermalam bersama Imam Asy-Syafi'i bukan 1 malam 2 malam.
jarang sekali melihat beliau melebihkan bacaan dari 50 ayat setiap rakaat. 50 ayat Mustadrak An-Naba berarti 2 halaman, Mustadrak Al-Baqarah 5 halaman, 50 ayat. Kalaupun ada yang lebih panjang paling sekitar 100 ayat. Kurang mah dah Nabawi 11 rakaat. Belum lagi beliau itu mentadaburi. Apa ciri tadabur teh? Ada ayat tentang surga, berhenti dulu. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ulang. Rabbana adkhilna jannataka Allahumma rabbana atina jannataka. Pakai bahasa Indonesia boleh. Pas ngabahas neraka misalkan luku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun Rabbana srif 'anna adzab jahannam. Loba banyak berhentinya sholatnya karena diselingi dengan doa wah beginilah. Sok kira coba ke di Al-Muhajirin idenya imam gitu. Dan Imam Asy-Syafi'i sepertiga malam itu yang dimaksud tadi Imam Al-Ghazali. Perhatikan bagaimana beliau mengurangi makan kemudian semangat dalam ibadahnya. Dan ibadah mempatokan sholat malam di Al-Quran. Kembali lagi ke halaman awal. Kata beliau li ajliha, sehingga karena itulah beliau mengenyahkan kenyang dari hidupnya. Jadi Imam Syafi'i gak mau makan banyak, makan berlebih. Ayo orang ada ustaz kamu makan berlebih doraka. Segala disuguhan menteri toel apa nambaknya menyuguhanana jangan dibokolan ya abdi ngaos acan di bokolan. Jadi ustaz di Indonesia di Sunda terpaksa tuh ya banyak makan itu biar gak dosa. Waraqsut ta'abbudi taqlilut ta'am, sebab memang pokok ibadah itu adalah mengurangi makan. Nih raqsut ta'abbudi taqlilut ta'am, itulah kenapa titik tekan la'allakum tattaqun di kutiba alaikumus ya. Apalagi sekarang bayar Bu, orang sakit itu mayoritas bukan kurang makan tapi karena banyak makan. Terbukti. Meski bukan berarti yang sakit dosa, enggak ya, Nabi juga sakit. Nabi sakitnya parah bisa. Tidak ada yang sakit parah melebihi parahnya sakit Nabi saat itu. Nabi wafatnya susah, sakaratul mautnya juga hampir 2 minggu susah. Jadi aduh cenapa haji ini babari maut teh cenah husnul khotimah, berarti Nabi husnul khotimah oh cenah meuni teu udur acan ngaturkeun teh meuni hampan jelema soleh, berarti Nabi teh soleh. Nabi itu sakit parah. Tapi dan Nabi sendiri kan mengatakan semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua, karena tua itu sudah takdirnya memang ya. Dan itu hakikatnya pepeling ya, persiapan bagi kita untuk menyiapkan tobat istighfar yang sempurna. Dikritik dina kajian mah morak kene loba geuning. Lamun pas aya kegiatan, cenah punten Pak Ketua ceri abdi nuju teu raraos, nah malah yang ngaji geuring teh aya teu ngaji mah teu geuring pomo versi mah. Tapi jam 11 beuting oge buat we. Tah ayeunanya tingali. Malah alasan geuring mah. Itu jadi yang pertama ya, ini evaluasi buat kita semua. Sudah sejauh mana kita berkualitas dalam saum Ramadan. Kuncinya tadi, apakah dengan saum Ramadan kita mengurangi makan atau semakin bertambah banyak makan? Ini hati-hati. Yang kedua, qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu sholat malam di bulan Ramadan. Ieu mah Pak Bu, jangankan bulan Ramadan,
bulan biasa saja. Tadi saya sebutkan Nabi itu sholatnya lama. Dan di Al-Quran terkait sholat malam gak ada yang pendek, lama. Ini yang saya tulis surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu itu sabaraha setengah malam. Kalau malam 8 jam berarti 4 jam. Awil qus minhu qalila atau kurangi sedikit sepertiga, berarti kurang lebih 2 jam setengah. Nah, jakinya di At-Taubah mulai jam 7 beres jam sebaraha? Setengah 10 tarawih. Jadi mun aya tarawih beres setengah 8 teh aneh. Setengah 10 malam baru beres antri. Beres sholat tarawih. Auzid alaihi atau ditambah. Ditambah itu berarti 2/3, berarti kurang lebih 6 jam. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Jadi satu paket antara sholat malam dengan baca Al-Quran. Kenapa sholat malam harus lama? Karena kita baca Quran harus tartil. Tartil itu perlahan, khusyuk, dihafal dari hati baca. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Berat apa? Berat pahalanya dan berat menghayatinya. Kalau burung kusuk, jadi gini Pak Buya, saya doktrin nih, bapak-bapak, ibu-ibu kan jamaah persisme jamaah ngaji. Jadi sudah gak zaman bapak taraweh gancang. Bapak ibu harus merasa gelisah, mau taraweh teh gancang dengan lain tibalik gitu. Ayah imam panjang salat ini luar duit. Jadi kalau bapak ibu masih menikmati bacaan cepat, itu berarti nggak tartil. Bacaan tartil itu bacaan Nabi. Bacaan Nabi ya perhatikan ya. Banyak di YouTube juga Syekh Syahri Rashid. Dan mau mungkin gancang juga imam tarawih di Sukabumi. Ya, hancak ya, tartilnya bahasa Sunda nama hancak. Oh, mau 7 menit di Jawa namanya, oh 3 asurupan. Ini harus dihayati Quran itu. Kenapa harus di waktu malam? Inna nasyatal laili hiya asyaddu wa muqila. Karena bangun di waktu malam itu lebih tepat untuk khusyuk. Asyaddu itu lebih kuat bekas buatannya. Bapak ibu kalau ingin selalu tarawih cepat, mau pernah menikmati bacaan Quran yang lama ya. Saya dulu di At-Taubah belum ada santri ya, belum ada pesantren 27 di kampanye cing teh bapak-bapak resep gue sawe dia maracu goes di situ aksan kapajagalan rame teu 5 menit rame teu goes di situ aksan kan ayo orang goes berjamaah guruna 50.000 ke mana kapajagalan di situ aksan kapajagalan 5 menit rame teu kemana rame teh ke Pangandaran nah kagawut nya ka Santolo. Semakin capek, semakin lama, semakin ramai. Saya ceritain resep mancing, cek mancing 5 menit ramai tuh. Saya resep mancing bapak-bapak, sabar aja Pak mancing. Setengah jam ramai tuh mancing. Tidak mengasihkan. Kalau kita san resep Lajo Persib macam kabeh Lajo Persib keur menang ya keur eleh madarudat. Keur menang lajuna kebagian setengah jam. Kami teu sabar aja Lajo Persib Pak 2 jam tuh sajuskeun Al-Qur'an. Usah datang cenah cangkeul 2 jam ngadeng
aya sujudna nya, aya rukuna, gerakuna kuntul. Aya kalau ada satu kang sampone di situ aksa nya, wana aya tarecangan jaki. Tah, ieu tukang sampone jam sabaraha nantung ngaladangan aya sujudna teu. Aya rukuna teu. Kuat ti jam 7:30 begitu ka 7:30 jam 8 dan ngaladangan kene. Calik sakedap udah deui. Cete ibu cakeut teu? Nya usahana nate cakeut. Karena ada sesuatu yang memalingkan perhatian, naon ieu ngaladangan. Cakeut kulantaran urang dina hati geus kukulutus, digila mah cenah. Jadi cakeut. Tapi kalau dihayati dinikmati lawan persibnya bermunam dan sesatu dan 2 jam teh. Itu. Jadi ini tergantung hati ya. Kita menikmati sholat malam atau tidak, itu maksud kenapa di sholat malam asyaddu wa aqwam qila dan lebih enak membacanya. Teu kagurung khusyuk. Sholat pohon kagurung sudur, asar ya, maghrib, isya, subuh ge kadang kagurung sudah beresna kajian subuh. Tapi kalau sholat malam malah bahasa deka manas, kecuali ya orang yang meninggal dunia, tapi tetap malah gurung musuh. Nah ini standar kenikmatan buat orang-orang yang bertakwa. Kapan kita menikmati begini? Innalaka fin nahari sab'an tawila, karena bagi kamu di siang hari itu terlalu banyak urusan, konsentrasinya beda dengan bacaan di sholat malam. Saya sering bilang ke santri sok ke sholat malam ada hafalan teh leuwih lancar. Kadang di siang hari dalam malam jatuh kadi ya, banyak kesibukan itu susah konsentrasinya, tapi di sholat malam itu lebih enak deh. Untuk apal ge, enggak apal. Kamu enggak apal-apal. Nya nu apal gitu nya biasanya siang susah, kalau malam itu lebih lancar. Ya. Ini enggak mungkin Bapak Ibu ujang neng kaharti kalau teu karaos, ieu mah kahartosna kudu karaos ya, harus dialami. Di surat Al-Insan juga begitu kan? Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laila tawila, bukan laila qasira, laila tawila. Terus inna haula'i yuhibbuna ajilah, ajilah deh duduknya. Kalau kita nggak mampu sholat malam lama berarti tak kagilawan kudunya gila dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawma thaqila. Itu teh penafsiran dari surat Al-Qiyamah sebelumnya. La tuharrik bi lisanaka lita'jala bi. Nah lita'jala bi teh guru musuh macam aja guru musuh ka mana sih? Kalla bal tuhibbuna ajilah wa tadharuna akhirata. Bapak Ibu resep kene imam tarawih gancang kaki gawat kudunya gitu. Kudu galak dari pun tegalak menaruh. Gawat kudunya. Jadi kalau kita masih mendapatkan sholat tarawih yang sebentar, tubal tuhibbuna ajilah wa tadharuna. Saya pribadi juga begitu patokannya ya, kesannya juga begitu. Mun urang hese sholat malam hese ngamalkeun sunah, berarti kaki gawakeun kudunya ngejar ustad. Komo ustad teh manaon deui mesti akhirateun teh. Sok Quran tuh baca, hafal, pakai di sholat malam, jadi kan terus jadi zikrun ya. Kalau kita hanya sebatas kajian udah beres baru bubar, nggak ada bekas ganti, tapi kan alhamdulillah saya sejak kecil ikut majelis bapak saya tafsir. Itu beda Bu Pak antara kita bahas tafsir yang kita belum hafal dan yang sudah hafal. Bahkan ketika sama hafal Quran, oh iya pernah dibahas ke si bapak maksudnya kieu. Setiap kali kita baca dalam sholat ingat itu.
ayeuna urang ngaji tafsir kajiannya lalu tidak dihafal, tidak dibaca dalam salat jadi zikrun moal. Tak kitu dina Quran oke. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, untuk jadi zikir. Zikrun itu karate. Maka itu satu paket. Maka ketika tadi saya dapat informasi di sini mau diresmikan majelis tahsin dan tahfidz Quran wajib itu. Ya, wajib didukung oleh bapak-bapak ibu-ibu. Ya, agar ya membahasa orang tua santri mah juz amma dan hafal atunya minimal kita menanamkan ke anak-anak. Ya. Saya juga sering bilang di zaman saya di situ aksan bapak ibu punten geus lah bapak mah tong muluk-muluk kayak hafal Quran juz amma lagi hese gitu. Udah telat juga. Tapi usaha hafal harus ada. Bapak saya juga nggak hafal Quran 30 juz ya, mungkin beliau 5 juz bareng tadi channel bapak ibu saya juga tetap yang hafal Quran. Kemarin sore ngasuh jadwal ngasuh pun anak nembungsu ke ibu saya ngaji Quran. Nah jangan apa-apa. Nah kan Quran itu kuncinya di dzikirnya ya. Hafal mah terbantu dengan anugerah Allah ya, kecerdasan tuh membantu juga. Jadi meski bapak ibu udah mentok, minimal buat anak cucu ini majelis tahsin tahfidz Quran itu sok dukung biar nanti tercatat jadi sodako jariah kita di akhirat. Saya dulu alhamdulillah termotivasi ngapal Quran eta yang memuliakan ibu bapak saya. Kan hadisnya begitu kan? Ini ibu bapak sahih Bukhari Muslim, nggak hafal Quran, tapi kemudian di surga diistimewakan, bahkan seperti sultan kan, seperti raja. Nanya bapak ibunya, kenapa saya begini? Perasaan amal saya nggak istimewa. Kata malaikat, di akhdi waladikumal Quran, karena bapak ibu mendorong anak bapak ibu menghafal belajar Quran. Jadi ini wasilah ya, karena nanti kan bukan tahsin tahfidz saja, termasuk dengan tafsirnya, bahasa Arabnya ya. Kita butuh generasi Qurani ya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Butuh kenapa? Karena yang nanti masuk jadi ASN, jadi pejabat butuh Quran juga kan. Kalau bapak ibu guru biologi butuh Quran juga, guru sejarah butuh Quran juga. Quran itu kan pedoman semua. Nah ini kalau sejak kecilnya begitu, kan memang begitu. Saya kemarin diskusi yang mudir amdanya, mudir-mudir kan semua diundang. Saya dipaksakan masuk karena permintaan dari PP ya. Ketika seorang mudir mengatakan tafakuh fidin itu nggak bisa semua orang, karena nggak semua orang jadi ulama. Maaf, jadi saya luruskan. Kenapa dulu pesantren persis visinya tafakuh fidin? Karena tafakuh fidin itu fardu ain buat semua. Nyatur mana orang Islam kudu ngerti Quran, kudu ngerti hadis. Ya. Saya dulu sering diingatkan ketika zaman PP Pemuda zaman dulu oleh Ustaz JJ ya, kalau ya Ustaz Eman Saraan ya, ayah dari Pak Haji Abdul, beliau pejabat tapi ketua Dewan Hizbah, birokrat. Tak itu cina harusnya birokrat-birokrat di kita itu, kader-kader di kita itu mau jadi apapun silakan, tapi Quran sunnahnya kuat. Kenapa? Karena beliau dulu nyantri gitu. Jadi terlepas nanti anak kita mau jadi birokrat, jadi teknokrat, ya, mau jadi ilmuwan, mau jadi pengusaha, tapi Qurannya harus kuat agar nanti mereka jadi generasi teknokrat yang soleh, yang tersibuk Al-Quran. Jadi tafakuh itu bukan untuk jadi ulama saja, kan memang komodoi jadi ulama. Ini bukan jadi ulama juga wajib. Kan di Bandung juga banyak ustaz-ustaz yang ngajar di BUMN ngajar bahasa Arab, nahu sorok, tahsin, nah di Bio Farma, di Telkom.
karena mereka merasa butuh. Nah, itu idealnya sudah didapatkan oleh anak-anak kita dari sejak dini. Ngarah ke syukur-syukur SMP tadi sematemnya ke SMA akan tadi hariwal bapak ibu teh gitu. Atau ke perguruan tinggi setidaknya sudah cukup ya ilmu-ilmu Al-Quran. Ini yang dibawa keterangan bahwa Imam Bukhari sholatnya sepertiga malam itu sampai 10 juz. Kemudian yang berikutnya yang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Quran. Maka terkait dengan Al-Quran yang Lailatul Qadar itu, apa yang Nabi lakukan di tiap malam Ramadan? Tadarus. Yerna jadi dobelnya anas dabi dobel. Tadarus erna hijiwe. Apa yang dimaksud tadarus? Tadarus teh pagu arti asalna teh ngapal Quran. Tadarus teh kalau saya menulis terus dihapus itu bahasa Arab teh daros. Kenapa tadarus disebut tadarus? Karena tulisan Quran harus pindah ke hati. Itu penjelasan para ulama itu. Kalau balas pahami, manduru pakar-pakar bahasa Arab ukur. Lalu bagaimana praktiknya? Praktiknya itu di 2 hadis yang disebutkan di sana. Ini halaman berapa? Halaman 3 ya. Nabi setoran Quran ke Jibril itu tadarus. Lain ceramah dah. Nabi langsung Nabi nyeramahan Jibril, nyeramahan Nabi. Nah, saya pernah ya di PD awal-awal jadwal di PD, awal jadi ketua PD pemuda dulu ya, masih bujangan. Jadwal imam tarawih dan tadarus. Beres tarawih tadi teh cicing Pak, mana itu tadarus teh? Ada mau saya cerita tadi kira, mau saya tadi ceramah teh tadarus. Nah, cerita Nabi teh nyeramahan Jibril. Jibril teh nyeramahan Nabi. Tadarus itu secara bahasa tadi menghafal Quran. Secara praktik ini hadisnya Rasul menyetorkan bacaan Quran. Ayo Rasul macana kieu ningali teks teh Bu. Saudara Rasul teh biasa maca teks. Rasul itu setelah bacanya lewat hafal. Jibril juga sama, saling memperhatikan. Ya, itu minimal tidak setoran hafalan, berarti setoran bacaan. Minimal bacaan kita dikoreksi. Ya. Ini mah setoran hafalan itu, setoran bacaan itu. Tiap beres taraweh, paling beda cenaya persib. Mudah-mudahan persib selesai sebelum Ramadan dan juara. Calonnya maka kamu dulu apa? Beres taraweh tahun kemarin persib main. Ini harusnya jadi agenda. Alhamdulillah di situ Aksan semua masjid, hampir semua masjid beres taraweh pasti ada tadarus. Karena sesepuhnya dari dulu ya sesepuh sebelum Ustaz Entang Muhtar ya itu karena itu galak termasuk di masjid At-Taubah bapak-bapak beres salam tim guru-guru teh almarhum Pak Haji Toha kamana tuh Pak Haji ulah sunnah itu gitu galak cara rejik bapak-bapak teh cara ieu ya kamana ngaji ulah tadarus ulah. Itu yang diamalkan Nabi setiap malam Ramadan, menghargai bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bahkan Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ini memberikan catatan wastihbabul iktsar minal qira'ah fi Ramadan wa kauniha afdalan min sa'il adhkar id law kana dzikru afdal aw musawiyan la fa'alahu. Apa maksudnya? Nabi di malam Ramadan itu tadarus saja, nggak ada kegiatan zikir lain. Ini berarti menunjukkan tadarus khusus. Makanya di pesanan kami pun di setelah bulan Ramadan mengajar IPA, nawuru Quran, nggak ada pelajaran lain, bahasa Arab nggak ada, Qurannya jadilah Ramadan, sunnahnya begitu. Ya.
kegiatan Qurannya tadarus, nggak ada kegiatan lainnya. Atau baru dapat ya pasti matematika. Jadi saking menekannya, ada nggak amal lain yang Nabi amalkan di malam selain tadarus? Nggak ada, kata Ibnu Hajar. Ini menunjukkan kalau bisa jangan ada kegiatan lain demi mementingkan tadarusnya. Bukan berarti nggak boleh, silakan. Saking pentingnya tadarus. Kemudian secara khusus Lailatul Qadarnya, Lailatul Qadar itu malam yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 86 tahun. Jadi ibadah bapak-bapak, ibu-ibu di malam itu senilai dengan lebih dari 87 tahun. Kenapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Semua malaikat dan Jibril turun, jumlahnya triliunan. Maka gerin di Sukabumi itu malaikat. Maka disebut Lailatul Qadar itu malam yang sempit. Makna lain selain Qadar itu kan bisa mulia. Wa ma qadarullah qadri itu mulia. Bisa juga sempit. Wa anna idza mabtalahu rabbu faqadarun alaihi rizqahu faqadar, itu menyempitkan. Kenapa disebut sempit? Heureun ku malaikat. Ya. Tadi wae heureun deka dieu macet. Ngomong ke malaikat semua tuh. Dan untuk apa malaikat semua turun? Min kulli mau menetapkan semua urusan. Makanya disebut Lailatul Qadar malam takdir. Ya, takdir yang parsial. Bapak ibu ibadah di malam itu, doa di malam itu pasti diijabah, malaikatnya ada. Ya, beberapa tahun yang lalu saya pernah kasih analogi ya di masjid mana dulu tehnya Ilapri. Bayangkan ada tamu malam-malam tidak dikenal, tapi bapak ibu belum apa-apa udah curiga, wah cana ima isi mendek nagih hutang tutupan belum, itu tamu di luar menunggu sampai subuh, dan nggak ada subuh udah pulang kan. Ibu teh keluar kabar teh saya tadi sawungi cen di payung abdi ini curiga cen sadari ibu cen buat teh cen mana teh wajib neng teh aya tada cenah duka nyanak sertifikat tanah 10 hektar atas nama ibu, nyanak sertifikat emas 10 kilo atas nama ibu. Terus cenah eta STNK mobil BPKB na Pajero hiji Innova hiji. Ngan cenah pajar jendela lamun subuh dae we pada bedel nganas teh Bu. Malaikat jauh-jauh di langit sumpi ka bapak ka ibu dek ngaladenan bapak ibu, ai bapak ibuna sare sopan teu. Atuh tenggor malaikat aya mesa tebih-tebihnya sumpi ka ibu ibuna sare teu nyuguhan-nyuguhan acan sopan teu. Maka kata Allah salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah matla'il fajr teh sampai subuh aduran naon naumun hiya hatta matla'il fajr sare. Makanya Nabi menyunahkan menghidupkan malam bagi bapak-bapak sebaiknya itikaf. Saya bilang sebaiknya lantaran lamun teu itikaf meripuh sarwan-sarwana maupun nas eta halaman 20 jeung 2000 dari masuk pada baru tidak betul. Nah, aya kene, aya Ustaz. Nah, cenah teu jawab. Ustaz punten abdi di itikaf. Ira dalam sadawan so aya teh itikaf. Pun bojo yang diatur ka anu sok ayeuna penting geus teu meunang ka mana-mana. Wah, da ini mah teu bisa. Itikaf bebas
Ustaz Rahmat Najib, Ustaz Rahmat Najib tukang itikaf, da badan dan heula di awal Ramadan teh. Tanggal sabari dia kudu beres, ya. Kadang dari 2 bulan, 1 bulan mengerjakan 2 bulan insyaallah. Beres ke da urang cenah itikaf. Itikaf udah beres, selesai. Bebas dari kesibukan duniawi. Siang harinya tinggal istirahat. Jika kan Nabi pada subuh istirahat sampai duha, sholat duha, pada duhur istirahat lagi. Yang bapak ibu ka masjid nu itikaf mau cenah sarewe, tengbeurang datang peuting. Karena yang itikaf itu ibadahnya ibadah malam, bukan hanya itikaf. Ibu-ibu pun yang tidak itikaf bangun malam. Dalilnya dia udah syuting, tak dari baca saya. Hadisnya yang kata Nabi SAW, Nabi apabila masuk 10 hari terakhir mengencangkan sarungnya, ya, syadda bizaru wa ahya lailahu. Ahya lailahu menghidupkan malam, begadang sampai subuh tidak tidur. Usai cenah terkiat abdi nuntutannya kena naon, asal nanti bangun lagi setengah jam alarm bangun lagi daripada yang dipaksakan. Aican ahli mah pasti begitu, ya. Kalau anak saya alhamdulillah malah kebablasan seminggu sesudah itikaf dan jam 12 ikan anaknya ini ke mapa malut tunggu karena ini juga cerita tangga deh busa cenah gara-gara yang ternyata 20 jam 12 jam 1 nyacina gara-gara itikaf cenah busa. Kebiasaan itikaf begadang jadi gesawat tuh begadang. Nah itu semua rata-rata begitu, ya. Jadi kalau yang sudah biasa insya Allah, tapi kalau belum biasa dekat ngali santai. Ah, ya santai kakaranya biasa, kalau bahasa arena dibanding udah. Tapi kalau yang sudah terbiasa mau buat begadang. Jadi ahya laila itu membangunkan malam begadang. Itu di 10 malam terakhir itu wa aiqadha ahlahu. Apa wa aiqadha ahlahu? Membangunkan keluarganya. Nah bedanya, jadi keluarga nama ya berumur, tapi tetap di tengah malam oleh Nabi dibangunkan. Hari istri Nabi yang itikaf itu, tapi tetap menyambut Lailatul Qadar itu salamun hiya hatta matla'il fajr, terjaga. Ini lebar keselamatan, kesejahteraan yang harus kita sambut dengan bangun. Iya malam sehari runit. Besok dibaca di sholat, ngamal betul. Kaburomak kan indah Allah, tak perlu malah. Kalau mata mengucap bisa ngamalkan menghidupkan malam terus perihlah ngaca Al-Qadar di sini akad. Begitu ya. Dan saya di sini banyak mencantumkan hadis. Titik tekannya kata Nabi kalau nggak bisa 10 malam, pilih malam-malam gaji 21, 23, 25, 27, 29. Minimal kata Nabi 3 malam 25, 27, 29. Silakan ya. Pancen usah 10 poe 10 petiknya sama abdi gitu ya. Abdi tambah 10 poe 10 petik. Ustad, santri mau ke mana-mana, bapak mah sampai sama ampuna. Nabi juga begini ya. Istri Nabi juga nggak ada yang itikaf, tapi membangunkan malam tetap dijaga ya. Minimal kalau jamaah saya dia coba bapak-bapak akhirnya tanggal 2 hiji nggak balik mah balik di sare di dia mah sare diudang ya. Diudang tujuan saya sering ditanya Ustaz cina apa kira itikaf ya, tarawih sampai setengah 10 kan, istirahat sampai jam 10 ngalopi bekas takjil atau yang ngirim kopi ini jam 10 sampai jam 11 tadarus Quran hafalan Quran semua bikin kelompok-kelompok. Jam 11 sampai jam 12 kajian. Kajiannya kajian af'alul qulub ya, kajian tazkiyatun nafs. Jam 12 sampai jam 1 cuanki. Kalau bapak ibu membagian sekolah partar. Kenapa? Jadi membawa cuanki oke. Tujuannya itu. Cuanki naon biasa kata. Terus apalagi bukan cuanki ngaliwat ngajak ke jam 1 itu. Keluar dipegat
semangat di besar, oh tuanju gitu. Nah jam 1 sampai jam 3 ibadah masing-masing, zikir, wirid. Yang mau sholat silakan, ya. Sholat mutlak, ya. Sholat sunat umum. Ya. Nah itu sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan terkait ibadah Ramadan ini semua meniscayakan, mengukur kepada kita apakah kita imanan wahtisaban atau tidak. Ini terutama buat para pemuda ya, para pemudi, mari kita jadi pelopor ya, karena di Bandung juga ini pelopornya anak-anak muda. Dari generasi tua mah ayat maksakeun ustaz yang itikaf ya taubat geuring. Mereka kepada khotib itu Nabi. Ustaz cerpang padahal mana kiki sebab mah tong sok maksakeun. Saking boyong itikaf. Ya padahal cuma 3 malam terakhir. Ya. Kita sebab aja tetegian mah bapak mah peureun wah cuma ayam buat. Tungtuna mah khotib itu dibadal tuh. Gara-gara gak kuat. Jadi terutama anak muda yang masih kuat tenaganya, kuat waktunya, masih belum banyak terikat, sok jadi pelopor. Buktikan kita mampu saum benar imanan wahtisaban. Sekian yang bisa saya bahas, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mangga wilayah pertarusan masuk langsung aja saudara Bapak Ibu. Oh iya, ini penjelasan versi siapa ya? Kalau di versi kan harus lewat Dewan Isbah, dan Dewan Isbah belum menjelaskan. Tapi Ustaz Aceh sudah menjelaskan. Atau Ustaz Aceh, saya baca kitab-kitab para ulama, semuanya tidak ada yang melarang sholat sambil melihat mushaf, khususnya sholat malam. Yang ada tuntutan baca 1 juz 1 malam. Itu hadisnya ya Pak. Saya pernah sampaikan lah di berbagai forum, kata Nabi, atau di Warudoyo dulu pernah kan, khusus ngebahas Quran. Ya Warudoyo di Tegal Padul. Ya. Tuh pernah kan satu kali kita bahas Al-Munadisari tentang Al-Quran. Kata Nabi kan, Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Baca Al-Quran dalam sholat malam itu 1 bulan. Berarti 30 malam 30 juz. 1 malam 1 juz. Ada tuntutannya, maka diperbolehkan. Dan dakwah itu ulama tabi'in, hafid, fiqh, dia ulama imam sholat keluarga Abu Bakar. Karena keluarga Abu Bakar sholatnya tidak di masjid, tapi di rumah keluarga besar. Ada Aisyah di sana, ada Abdullah bin Zubair di sana. Imamnya Abdullah bin Zubair atau Muhammad bin Abu Bakar. Tapi kalau beliau nggak ada, baru oleh dakwah. Hadisnya ada di Sahih Bukhari, Sahih. Beliau mengimami sholat tarawih dengan melihat mushaf. Saya juga sudah punya kajiannya, sudah ditulis di website At-Taubah. 4 madhab semua, madhab Syafi'i, madhab Hanbali, Maliki, Hanafi, nggak ada satupun ulama yang melarang. Ya, jadi boleh. Kecuali santri pesantren 27 menjadi imam awas, mungkin nggak Quran yang mau lulus. Jadi kalau santri di kami juga imam. Jadi kalau kata Linmas, Ustaz cenah bedana atau Allah jeung kata sarua sajus nama anak ide al-fatah mah imamna cenah ningali Quran mamumna teu ide atau bapak imamna teu ningali Quran mamumna ningali. Itu saya membolehkan sesudah ada penjelasan tadi. Walau alam, kalau nanti Dewan Islam punya kajian lain, ya minimal ya ini alternatifnya. Begitu. Ada lagi? Mangga Pak Haji. Sholat mutlak itu sholat sunat secara umum. Biasanya guru-guru kita menjelaskannya sholat Nabi di atas kendaraan ketika safar. Rawatib mal mungkin, sholat wajib mal mungkin, karena pasti diturun. Tahiyatul masjid, tahiyatul masjid naonta. Itu, jadi itu dijelaskan oleh guru-guru kita sholat mutlak. Oh iya, Nabi sholat. Ya.
Nabi itu dalam safar perjalanan itu sholat. Rawatib kan Nabi nggak melaksanakan rawatib ketika safar, ya. Sholat wajib pasti turun. Sholat duha jarang diamalkan di safar itu. Jadi sholat no. Dan tentu amalnya dua-dua. Kayak tidur. Tidur bapak-bapak sholat tidur kan dua-dua. Kembali ke dalil umum, sholatul laili wan nahar masna. Abdi menceramah sholat pada wirid mana? Silakan. Yang paling utama di malam-malam mengejar Lailatul Qadar itu doa. Doa. Satu, doa istighfar yang Nabi ajarkan. So bapak ibu, dosa bapak ibu, dosa abdi ayah 1000 lampungnya. Berarti istighfar lagi kudu leuwih 1000 gitu. Bapak ibu seueur kahoyongna teu? Seueur pangabutuh kedalami ngadoa. Sok tamplokeun pangabutuh. Saya sering bilang kuliah itu semua urusan saya, urusan pribadi saya di pesantren, di PJ, di PC, di PD, di PW, di PP gitu. Doakeun kabeh. Urusan anak saya, muka hiji, muka dua, muka tilu, urusan bapak mertua saya, ibu saya, bapak saya, bapak jadi doakeun. Ya, urusan kakak saya, karena kalau kakak saya sejahtera, saya itu sejahtera. Kakak saya susah, orang ini susah. Doakan semua. Ya, yang bisa kita doakan. Lebar, waktunya leluasa. Insya Allah di jam 1 di jam 3 nyerek meter. Ini jam 3 deh, sahur dekat. Tunduk, tuh bari Cikopi we, kadang kembali udut, berapa di masjid bari udut. Cikopi we, itu Taiti, ya, apa yang bisa membuat kita sejarah. Kalau keripik biasanya, nah, cuaca kan udah dari jam 12. Jam 1 kali itu biasanya keripik, ya. Makanya ibu-ibu kalau itu banyak yang memang keripik. Lebarannya barang ratu kabeh. Yang bisa-bisa barang ratu mau proyek keripik. Semangat. Ya, ini pertama, fikih Hasan itu sholat malam itu bisa ditambah. Ya, dalilnya apa? Dalilnya ada di buku Marom, la witroni fi lailatin. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Berarti sholatnya 2 rintangan. Nah, nggak boleh ada 2 witir. Itu sababul wurudnya harusnya sahih kan? Tolak bin Ali mengimami sholat tarawih di masjid anaknya. Pulang ke rumahnya belum tarawih, di masjid rumahnya terus sholat lagi. Udah sholat lagi, pas witirna dikajamaahkeun sok cenah witirna, saya witirnya tadi sudah di sana. Itu berarti menunjukkan hadis yang sahih boleh, ya. Hasan itu menjelaskan 11 itu kebiasaan standar umumnya, ya. Kalaupun mau ditambah boleh. Mohon maaf ya kalau beda dengan penjelasan dari para ulama di Sukabumi, ya. Jadi hadisnya menunjukkan ada boleh diamalkan oleh sahabat kan tekeng mikir itu maksud lawitroni fi lailatin itu. Dan nggak boleh itu kan kalau dalam fikih Dewanisme nggak boleh sholat tarawih lagi, bukan nggak boleh sholat lagi. Ayeuna kieu bapak ke toilet masuk ke masjid tahiyatul masjid boleh nggak? Boleh. Ya, syukur wudu boleh nggak? Boleh. Sholat jenazah boleh nggak habis tarawih? Kayak begitu. Jadi sholat malam itu beda konteksnya dengan sholat malam. Jadi bisa diakomodir lah. Ya, fikih Dewanismenya diakomodir, fikih Hasannya diakomodir juga. Cukup? Ayat ini mangga. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. 1. Ayat itu menggugurkan kewajiban sholat malam, tapi tetap
inna rabbaka ya'lamu annaka taqum adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ah. Cuma karena berat jadi tidak wajib. Kenapa jadi tidak wajib? Alimallahu annakum allam tuhsuhu. Kenapa allam tuhsuhu? Alima an sayakunu minkum mardo. Mardo sakit. Wa qaruna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Apa ini? Safar. Ya, yadribuna fil ardi. Wa qaruna yuqatiluna fi sabilillah. Apa ini? Perang. Jadi bagi yang sakit, yang safar, yang perang, faqra'u ma tayassara min gitu. Hari itu sakit wae. Saparan enggak. Perang perang batin. Jadi faqra'u ma tayassara min. Yang ketiga, tayassar itu mutawi akibat. Jadi kalau mau diluasin tuh gini, bacalah yang sudah jadi mudah buat kalian. Kenapa jadi mudah? Hafal deh. Kembali ke dalil yang umum, kita dituntut hafal berapa juz? Ya 30 juz. Kan hari Nabi mah 30 juz teh tayassaro, hari urangna teh tayassaro. Kenapa kita tidak tayassaro? Padahal walaqad yassarna Qur'ana lidzikri. Jawabannya fahal min muddakir. Nabi mah muddakir, kita mah belum. Bukan tidak punya, belum. Jadi gitu. Jadi maksud mata yasar itu Quran yang saking sering dibacanya jadi mudah. Syaratnya tetap yang tadi lailam tawila. Meski tadi ya kata Nabi juga kan sarakaat sholat malam itu sah. Fa'autir biwahidatin. Nanti aku bakal penting sarakaat. Di sini dicatat ke malaikatnya si kopet. Gara-gara sarakaat baik. Ada lagi? Cukup? Nah, turun karena peratusan dimugi manfaat kanggo urang sadayana. Hapunten karena segala kakiranana. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.